Dampak dari BBM naik bukan hanya pada harga-harga akan meningkat, tapi nanti akan muncul masalah baru, yaitu akan bertambahnya jumlah orang miskin. Selama data warga miskin tidak dirapihkan, maka koruptor-koruptor di jalur bansos akan leluasa melakukan korupsi. Apalagi sekarang subsidi BBM itu dialihkan menjadi subsidi untuk bansos. Dan bansosnya pun gak lama, katanya cuma 3 bulan. Oleh karena itu, angka kemiskinan kita rubah jangan hanya angka. Jadi kita angkat menjadi sebuah fakta. Nah, konsepnya nanti ada di website fakirmiskinCare.com. Dan bagaimana teknis agar data warga miskin bisa kita angkat menjadi fakta, saya akan terjun ke lapangan dan memberi contoh kepada Anda semua bagaimana caranya seorang rakyat melawan korupsi dengan cara merapihkan data warga miskin. Sudah sering kali saya ngajak kepada masyarakat, ayo kita rapihkan data warga miskin, kita minimalisir korupsi di jalur bansos. Ternyata masyarakat kita mungkin sudah lelah. Jadi jangankan diajak terlibat untuk melawan korupsi, karena mereka sendiri mungkin sudah sibuk dengan masalahnya masing-masing. Yang miskin sibuk dengan mencari uang untuk kebutuhan pribadi, kemudian yang kelas menengah pun sibuk untuk bagaimana caranya lebih kaya raya, dan yang kaya raya itu bagaimana caranya mempertahankan kekayaannya bahkan terus menambah. Akhirnya apa? Korupsi itu dibiarkan, hanya mengandalkan KPK, kejaksaan, kepolisian. Institusi KPK, kejaksaan, kepolisian pun sudah terkontaminasi oleh korupsi. Nah, jadi kalau saya pribadi mungkin sebagai masyarakat, saya akan mencoba untuk melawan korupsi semampu saya. Nah, saya ini sedang bicara di pemakaman, di mana orang-orang yang sudah meninggal ada di sini semua. Jadi saya sekarang sudah mulai pesimis bahwa masyarakat kita bisa diajak untuk bersama-sama melawan korupsi. Karena saya lihat ketika PKS demo pun tidak banyak masyarakat yang ikut bergabung. Padahal penolakan BBM itu ketika didukung oleh semua masyarakat, bahkan masyarakat semua terjun ke jalan, itu kemungkinan besar BBM bisa dibatalkan kenaikannya. Tapi ketika hanya yang bersuara itu hanya segelintir orang, bahkan partainya pun hanya satu, cuman PKS, maka kemungkinan besar penolakan BBM untuk tidak naik itu tidak dikabulkan oleh pemerintah. Dan nanti BBM terus naik, yang susah adalah kita semua. Jadi sebuah fakta bahwa masyarakat kita itu tidak kompak. Padahal untuk menyelesaikan masalah masyarakat sendiri harusnya kompak. Nah, karena ketidakkompakan ini akan berimbas akhirnya ke masyarakat sendiri. Makanya di sini sudah banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Mereka tahu bahwa korupsi itu adalah sebuah kejahatan. Korupsi itu maling. Korupsi itu harus diberantas. Mungkin seandainya saudara-saudara kita yang sudah meninggal ini bisa hidup kembali, kayaknya akan membantu saya untuk bagaimana caranya memberantas korupsi di jalur bansos. Cuman sayangnya orang-orang yang masih hidup itu kebanyakan takut untuk mendukung Abah Caca untuk melawan korupsi di jalur bansos. Ya kan? Padahal koruptor sudah jelas-jelas mereka itu dolim, mereka itu mencuri, mereka itu maling dan merugikan warga miskin. Jadi kepada saudara-saudara saya yang sudah meninggal, dukung saya untuk melawan koruptor. Dan mari kita sadarkan orang-orang yang masih hidup agar mau bersama-sama melawan koruptor. Jangan diam saja. Karena kalau diam saja, artinya mereka membiarkan kejahatan. Ketika kita membiarkan korupsi merajalela, kemudian kita sibuk mencari uang, maka uang yang kita dapat pun itu sisa dari korupsi. Itu artinya kita membiarkan kehidupan kita sendiri menjadi lebih sulit. Saya ini mulai putus asa sebetulnya untuk melawan korupsi sendirian. Saya berharap kepada semua umat manusia yang sudah meninggal, tolong dukung saya. Tolong dukung saya untuk melawan koruptor. Tolong dukung saya untuk menyadarkan orang-orang yang masih hidup untuk mau berkorban melawan koruptor bersama saya. Saya Abah Caca, sampai jumpa di video berikutnya. Salam transparansi.